Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua sehat walafiat ya. Semuanya sehat, jasmani rohaninya sehat. Ketemu lagi di acara paling keren seluruh dunia. Ketemu lagi di Cemilan, cerita milenial anak muda. Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas satu tema yang kemarin kita udah rayakan ya. Itu Jumat Agung dan besok kita akan merayakan Paskah. Apa sih itu Jumat Agung itu gimana dan Paskah itu gimana? Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala kalian ya. Atau mungkin di sekitar kalian yang pertanyaan yang mungkin belum terjawab atau udah terjawab tapi mungkin belum mengerti. Nah kali ini kita mau kulik kira-kira beberapa pertanyaan yang sering dipertanyakan tentang Jumat Agung, tentang Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus dengan dua narasumber aku, teolog-teolog handal di bidangnya. Asik. Teolog-teolog handal di kelas, apa nama kelas kalian? LACILES. Oke, ya itu dia. Ya, kita kenalan dulu sama dua narasumber kita. Mana ya? Tepuk tangan untuk mereka berdua. Oke. Oke, ya. Ya, ini dia narasumber kita. Kita mau kenalan dan kita mau kulik semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di sekitar kita soal Paskah, tentang Jumat Agung dan juga kebangkitan Yesus ya. Kita kenalan dulu mulai dari yang paling ganteng di antara kami tiga. Silakan kamu. Bukan. Jangan dong. Ya. Ini silakan Abang Anes. Ya, perkenalkan nama saya Yohanes Senipar. Asik. Saya semester 6 jurusan teologi. Oke. Ya. Kok semester? Silakan diulang Bapak. Ya, perkenalkan nama saya Yohanes Senipar. Saya dari Kuba lagi kan. Oke, ulang. Status. Ya, ulang. Ya, ulang. 3, 2, 1. Ya, perkenalkan nama saya Yohanes Senipar. Saya mahasiswa I3. Saya semester 8 saat ini. Oke, tingkat 4 teologi. Iya, benar. Panggilannya Bang Anes. Boleh Bang Anes boleh sayang juga. Boleh sayang. Oke, tepuk tangan untuk Anes. Terima kasih sudah mau datang ke Cemilan. Sekarang yang paling cantik di antara kami bertiga dan seluruh ruangan ini. Silakan kamu perkenalkan dirimu. Oke, hai. Perkenalkan nama saya Wika Merdiana Lahagu. Udah semester 8. Ya, itu aja kan? Iya. Oke. Tingkat 4 teologi. Tingkat 4. Satu kelas berarti ya. Ya. Iya. Partner juga pernah. Enggak juga. Partner. Yes. Oke, kita mau jawab beberapa pertanyaan yang sudah dilemparkan oleh netizen ataupun yang kami buat sendiri terkait Paskah dan terkait Jumat Agung. Itu ada di question ball. Silakan tim kreatif, mana question ball-nya? Teron. Oke, di dalam bowl ini mangkok atau apapun sebutannya, mana ya pertanyaannya? Kok nggak ada Enggak ya? kelihatan. Iya, betul, pipet Bang, ada pipet. Apa yang membedakan pertanyaan dengan sampah ini, saudara-saudaraku? Itu pipet. Oh, ada ini. Ya, begini ya. Oke, mana lagi? Bisa didapatkan. Susah didapatkan ya, seperti mendapatkan dia. Ya, pokoknya udah dalam sini ya, guys ya, pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kita mulai dari siapa duluan? Jangkempok dulu kalian dulu. Ya. Jangkempok. Ini acara jodoh jadinya ya. Saya kasih tau kamu Yakub nanti ya. Oke. Jangkempok. Jangkempok. Anes yang ini dong, yang apa namanya? Yang kalah. Ulang lagi. Oh, iya. Jangkempok. Sama, Jangkempok. Oke, dia menang, berarti kamu yang kalah ya. Ya, Kamu duluan ya. duluan. Oke. Silakan diambil katanya yang ada pipetnya. Sedotannya. Nah, itu dia. Oke. Satu ya, kita simpan dulu nih ya. Satu ini. Silakan dibuka. Ayo. Kamu kayak buka arisan ya. Oke, silakan dibacakan pertanyaannya. Apa arti dari tulisan INRI yang ada di salib Tuhan Yesus? Oke, boleh saya pegang ya. Mungkin teman-teman yang ini, oke nih pertanyaannya. Oke, apa arti dari tulisan INRI yang ada di salib Tuhan Yesus? Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, kok di salib Tuhan Yesus itu ada INRI, padahal namanya Yesus Kristus, kok tulisannya INRI? Kita jawab sekarang. Silakan Kak Wika.
Ya, teman-teman yang di rumah, kalau tulisan INRI yang ada di salib Tuhan Yesus itu dari bahasa Latin. Kalau dari bahasa Latin artinya Iesus Nazarenus Rex Ioderum. Artinya dalam bahasa Indonesia, Yesus orang Nazaret ini diterjemahkan dalam 3 bahasa lagi. Ada dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan juga bahasa Latin. Cuman pada masa itu yang lebih terkenal itu bahasa Latin. Kenapa bahasa Latin? Mungkin narasumber saya bisa narasumber kedua. Oke, ya. Mau ganti host ya? Kedua. Mau ganti host. Iya, nggak apa-apa. Oke, mungkin narasumber kedua Yeah. bisa menjelaskan lagi kenapa bahasa Latin yang lebih populer pada masa itu. Oke, jadi intinya sebelum ke Bang Anes, INRI artinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ada yang mau ditambahkan dari Bang Anes? Ya, saya sedikit aja menambahkan kenapa yang sering dipakai dan populer pada saat itu bahasa Latin. Oke. Padahal di kitab Yohanes itu, Bang, dituliskan bahwasanya dari Yohanes 19 sampai Yohanes 20 itu diterjemahkan dalam 3 bahasa. Di dalam atas salib itu ada bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Tapi yang dipakai dan terkenal sampai saat itu INRI. Oke. Nah, itu kita harus telusuri kenapa harus INRI. Nah, pada saat itu. Nah, konteks pada saat itu yang populer pada saat itu kan itu yang dipakai oleh gereja barat. Oke. Itu yang pada saat itu kan gereja Katolik Roma dan gereja Protestan sebagian. Nah, itu gereja barat yang berasal dari gereja barat. Nah, gereja barat itu menggunakan bahasa-bahasa Latin, Bang. Oke. Nah, bahasa-bahasa Latin. Jadi dalam ibadah mereka, dalam tulisan mereka itu bahasa Latin. Makanya pada saat itu, pada tahun 5 Masehi itu, terkenal itu bahasa Latin. Pada saat itu populernya. Oke, ya. Oke, tepuk tangan untuk pertanyaan pertama. Sudah terjawab ya, teman-teman. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, kuis CCA di gereja, apa artinya INRI? Yesus, Nazarenus, Rex, Idoerim. artinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Yahudi. Oke, sekarang pertanyaan kedua untuk Bung Anes. Silakan diambil yang ada sedotannya katanya. Ini tutup mata, Tong. Buka mata juga boleh. Oke, ya, silakan dibuka. Coba lagi. Anda belum beruntung dong. Ya. Waduh. Wih. Tolong jelaskan makna Eloi Eloi lama sabatani. Oke, tunjukkan dulu mana. Silakan kasih ke saya. Ini ya teman-teman ya. Tolong jelaskan makna atau arti dari Eloi Eloi lama sabaktani. Silakan Ya. Bung Anes. Oke, Eloi Eloi lama sabatani itu adalah salah satu dari 7 perkataan Yesus di kayu salib. Nah, ini di nomor 4-nya. Eloi Eloi lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, kalau kita kembali lagi ke dalam PL itu kan, di PL itu di Mazmur 22 itu dikatakan bahwasanya pemazmur itu mengungkapkan seorang pemazmur yang mengakui dosanya bahwa dia berdosa. Pada saat itu dia merasa bahwasanya dia itu kayak ditinggalkan Tuhan, meninggalkan aku. Kata meninggalkan aku ini artinya tersendiri, terbuang atau terpisah. Itulah akibat karena dosa itu dia terpisah dengan Allah. Nah, itu ungkapan pemazmur pada saat itu. Nah, jadi ini juga yang digenapi Yesus pada kayu salib itu, waktu dia menanggung dosa manusia itu, bahwasanya Allah dan dosa itu tidak boleh bersatu. Nah, Allah yang suci tidak mungkin bersatu. Makanya itu bagaimana peristiwa kisah bahwasanya menekankan bahwasanya Allah dan dosa itu tidak boleh bersatu, terpisah. Nah, itulah ketika Yesus menanggung dosa manusia itu, dia itu terpisah dengan Allah Bapa itu. Nah, itu. Bukan berarti ini Allah Tritunggal itu dapat dibedakan ya, bukan. Tapi ini bagaimana menekankan kisah kisah terpisahnya manusia yang berdosa itu dengan Allah itu. Dan itulah digenapi oleh Yesus itu bagaimana memperbaiki hubungan yang sudah rusak itu dalam penggenapannya itu. Dan kisah pendamaian antara manusia dengan Allah melalui dia dan substitusi itu, yaitu korban pengganti dosa itu. Oke. Itu. Ya. Oke, sudah? Ya. Tepuk tangan untuk Bung Anes. Ada tambahan dari Ibu Wika? Ya, kalau dari saya sendiri menambahkan sedikit makna nih, yang sebenarnya makna Eloi Eloi lama sabatani ini apa sih? Ya, maknanya ini ada beberapa bagian. Yang pertama ini tentang seruan untuk keselamatan umat manusia. Oke. Di mana kita perlu ketahui bahwa apa yang dialami Yesus di atas kayu salib pada dasarnya itu bukan karena Yesus berdosa, tetapi dia menanggung dosa umat manusia dan ia membenarkan kehidupan
manusia dari keberdosaan mereka. Itu yang pertama, seruan untuk keselamatan umat manusia. Sehingga dengan itu manusia memperoleh keselamatan yang kekal yang daripada Yesus. Kemudian yang kedua, tadi sedikit disinggung, yaitu memperbaiki relasi hubungan antara Bapa dengan manusia. Di mana hubungan yang baik telah rusak karena dosa manusia. Jadi itu diperbaiki, dipulihkan kembali oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan yang terakhir, itu adanya tanda kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Ini seruan yang diserukan Yesus ini adalah inti dari penebusan kepada kita umat manusia. Untuk saya dan untuk teman-teman yang di rumah. Kenapa? Karena Yesus telah menggantikan penderitaan kita. Yang seharusnya kita yang berdosa, seharusnya kitalah yang menderita. Tetapi karena kasih Kristus kepada kita, ia menggantikan penderitaan itu. Ia meninggalkan Allah Bapa untuk kehidupan kita. Untuk kita mengalami sukacita dan damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Allah Bapa. Kira-kira seperti itu, Kak. Sedikit Oke. lagi. Oh ya, boleh. Tambahin Jadi lagi. itu bagaimana ungkapan secara kodrat kemanusiaan Yesus pada Ya, saat itu. itu yang saya tunggu dari tadi. Oke. Bagaimana kodrat manusia itu, bagaimana secara kemanusiaannya itu dia merasa betul sakit. Ya. Karena itulah, karena dosa itu dia menanggung dosa itu, dia merasakan betul-betul bagaimana penderitaan itu sampai mati itu. Ya. Itulah. Dalam kemanusiaannya, dia pun berseru mengatakan bahwa Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi bukan berarti kayak tadi Bang Anes bilang, Tritunggal itu terpisah. Ada yang Allah Bapa lain, ya Yesus Kristus lain, Roh Kudus lain. Itu nanti kita bahas di tema yang lain ya teman-teman ya. Oke, tepuk tangan untuk pertanyaan kedua. Oke, itu tadi pertanyaan kedua. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Berarti sekarang bagian Kak Wika. Silakan Kak Wika diambil. Oke, itu dia. Siap. Apa yuk? Apa tuh? Jam berapa sebenarnya Yesus disalibkan? Oke, ini keren nih teman-teman ya. Jam berapa sebenarnya Yesus disalibkan? Ada yang bilang dari jam 9, ada yang bilang dari jam 12. Kita nggak tahu yang benarnya gimana. Mungkin Kak Wika bisa jawab sesuai dengan Alkitabiah dan juga konteks adat mungkin ya pada saat itu ya. Oke. Silakan Kak Wika. Oke Bang, jadi kalau di dalam Markus 15 ayat 25, di situ dijelaskan memang jam 9. Tetapi berbeda dengan Yohanes. Kalau di Yohanes 19 ayat 14, itu memang dijelaskan jam 12. Nah, ini memang saling berbeda, tetapi ini bukan dalam arti bertentangan satu dengan yang lainnya. Ini dua-dua ada yang menyebabkan kenapa bisa berpendapat beda begitu. Nah, kalau ini masalah waktu, di mana pada zaman itu kalau Markus ini menggunakan waktu pola perhitungan orang-orang Yahudi, yang dimana pola perhitungan orang Yahudi pada zaman itu. Sementara Yohanes dia menggunakan pola perhitungan orang Romawi, sehingga perbedaan waktu antara Markus dan Yohanes jauh berbeda. Tetapi kalau kita lakukan penafsiran dalam bahasa aslinya teman-teman yang di rumah, sama kesimpulannya. Kesimpulannya itu Yesus disalibkan pada kira-kira jam 9 pagi. Oke. Nah, jadi gitu Kak. Oke, jawabannya. jadi berdasarkan Markus dan Yohanes, Markus bilang jam 9, Yohanes bilang jam 12. jam 12. Gitu ya? Iya, tapi Di- karena sistem waktu Pergunaan Ya. waktunya. padahal Oke. kesimpulannya sama, kira-kira jam 9. Oke. Bung Anes mau nambahin? Kalau dari saya, seperti tadi kata Saudara Wika itu dilatar belakangi memakai sistem waktu pakai apa? Kalau di Markus tadi itu kan sistem Yahudi. Nah, sistem Yahudi itu pola perhitungnya itu dimulai dari jam 6. Jadi jam 6 pagi, kalau jam ketiganya itu jam 9. Oke. Nah, kalau di sistem Romawi itu kan dimulai dari jam 24. Nah, jam ke-6 itu berarti jam 6 pagi. Nah, sedangkan jam 6 pagi itu kan nanti pada itu jam 6 pagi itu Yesus di hadapan Pilatus. Oke. Nah, jam 9-nya baru disalibkan kira-kira di situ. Jadi sama, kesimpulannya itu kira-kira jam 9. Nah, kalau saya sih Bang ya, saya itu tidak terlalu musingkan mau jam 9, jam 12. Yang penting sejarah mencatat bahwa saja pernah ada
seorang yang bernama Yesus disalibkan. Itu tidak bisa disangkal lagi. Iya. Tidak perlu dipusingkan jam berapa. Yang penting pernah salib. Kadang nggak dipusingkan sih, cuma ada pertanyaan gitu ya. Waktu kita baca, kok kayak kata Wika, di Markus jam segini, di Yohanes jam segini, nanti di Lukas atau di kitab mana jam segini. Yang benar tuh jam berapa sebenarnya gitu kan? Kan kita anak muda Kristen tuh harus, saya waktu muda sih membaca sekedar membaca, tapi kadang kalau ada yang lain, loh ini kok gini gitu, mau tanya ke siapa? Nah inilah momennya menanyakan kepada teolog-teolog handal ini. Tepuk tangan untuk Anes dan Wika. Bisa cek pribadi. Oke, bisa juga ya. Itu tadi pertanyaan keberapa? Pertanyaan ketiga. Sekarang bagian Bang Anes, silakan di Apalagi nih? kotok. Ya, silakan Bung. Oke. Nih. Oke, silakan. Kenapa disebut Jumat Agung? Apakah memang Yesus mati pada hari Jumat? Oke, kenapa disebut Jumat Agung? Apakah memang benar Yesus tuh mati? Mati atau disalib sih? Yesus tuh mati pada hari Jumat. Oke, silakan Bung Anes. Setelah saya dalam pemahaman saya itu memang mayoritas atau kebanyakan orang Kristen menganggap bahwasanya Yesus itu mati pada hari Jumat. Maka Oke. disebut dengan Jumat Agung atau Jumat Suci. Oke. Nah, atau Jumat yang baik. Nah, Oke. itu. Memang ada juga perdebatan yang lain juga. Ada yang mengatakan juga teori-teori itu, oh ada hari Rabu. Nah, itu juga teolog. Nah, tapi kan kalau kebanyakan itu, kalau kita tarik kesimpulan itu, kebanyakan orang di situ menganggap bahwasanya Yesus itu mati pada hari Jumat setelah dari beberapa teori-teori yang dikemukakan. Oke. Wika ada tambahan? Sudah Kak, sudah pas. Oke, ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu segmen 1 ini teman-teman ya. Kita mau nyemil dulu supaya narasumber saya agak fresh sedikit ya. Mungkin kayak mau nge-gym dulu setelah itu. Nanti kita kembali lagi tetap di Cemilan Cerita Milenial Anak Muda. Oke teman-teman, kami udah makan, udah minum, dan udah cerita-cerita sedikit ya. Kita mau lanjut lagi, pertanyaan-pertanyaan apa lagi nih kira-kira yang mungkin kalian dengar di waktu Paskah, Jumat Agung, dan juga kebangkitan ya. Yang mungkin belum terjawab atau mungkin sudah terjawab tapi kayaknya masih kurang jelas. Semoga pemaparan materi kali ini, tema kali ini bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Dan semoga juga narasumber kami, Wika dan Anes benar-benar bisa menjawab juga pertanyaan dari kalian. Oke, selanjutnya tadi siapa terakhir? Aku, Jumat Agung. Oh, Jumat Agung, berarti sekarang Wika ya. Oke, cok. Silakan Wika diambil. Udah habis Kak Ada pertanyaannya. deh, Oh, ada. Telur Paskah tuh. Nah itu. Ini. Kertas Paskah. Oke. Kali ini pertanyaan apa? Oh my god. Oh my God. Oh, Panjang ya. panjangnya. Kayak proposal. Ups. Kalau Paskah adalah mengingat dan mengenang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus merayakan Paskah? Oke, pertanyaan bagus ya. Paskah Merayakan adalah tidak? merayakan atau mengingat kebangkitan Yesus dari kematian. Terus Yesus merayakan Paskah yang bagaimana? Silakan, Wika. Ya, jadi begini Kak. Oke. Kalau kita lihat dulu dari PL, jadi kalau Paskah ini di PL artinya melewatkan. Nah, kenapa? Karena bangsa Israel merayakan Paskah ini sebagai ucapan syukur bagi mereka karena Tuhan telah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, Oke. tanah Mesir. Nah, ini pun terus dilakukan secara turun-temurun karena memang ini diperintahkan begitu. Nah, Yesus juga yang sebagai orang Yahudi, yang beragama orang Yahudi, merayakan Paskah, Oke, ya. yaitu untuk memperingatkan memperingati bangsa Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. Oh. Nah, kalau kita lihat lagi kan di dalam Lukas 22 ayat 7 sampai 23, di situ sudah dijelaskan Yesus merayakan Paskah bersama dengan rasul-rasul. Di mana ini peristiwa mempersiapkan Yesus sendiri sebagai domba Paskah, di mana Paskah ini digenapi pada diri Yesus sendiri. Nah, perbedaannya antara Paskah yang Yesus rayakan dengan Paskah yang kita rayakan sekarang ini, ya. sudah jelas tadi saya katakan bahwa Paskah yang dirayakan Yesus itu Paskah mempersiapkan. Maksudnya Yesus yang sebagai domba Paskah digenapi dalam dirinya sendiri. Sementara yang kita rayakan ini, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, kita memperingati hal itu, Oke. bahwa Yesus sudah bangkit. Kira seperti itu. Kak. Penggenapannya lah ya. Dan penggenapan, Oke, puncaknya oke, begitu oke. Kak.
lebih ininya lagi karena Yesus juga orang Yahudi yang harus bukan mau tidak mau sih, karena itu perintah turun temurun yang Iya. harus diikuti. Cuma bedanya adalah Paskah pada saat itu memperingati bahwa Tuhan sudah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kalau teman-teman ingat ya cerita sekolah minggu gimana yang tiang pintu, ya kan? Itu yang kalau ada Anak sulung. darah supaya dilewati. ya darah domba di ambang pintu orang Israel, itu berarti dilewati kematian anak sulung itu. Gitu toh? Dan digenapilah itu pada Yesus itu sendiri. Sang domba Paskah. Sang domba Paskah. Oke, tepuk tangan untuk Ika dan Anes. Ya, semakin seru ya pertanyaan-pertanyaan ini. Siapa yang bikin ini? Sekarang dari Bung Anes, silakan Bung Anes. Oke. Oke, ini dah. Oke, silakan. Benarkah Yesus berkeringat darah pada saat ia berdoa di Taman Getsemani? Wih, ini keren ya kalau teman-teman baca di berapa? Lukas ya? Atau di Injil Sinoptik yang bilang Ya, Matius. keringatnya sampai Titik-titik titik-titik darah. Itu gimana tuh Bang Anes? Silakan Bang Anes. Nah, jadi kalau soal ini juga ada dua penafsiran Oke. terkait ini apakah benar-benar darah atau ini menyerupai darah saja. Nah, penafsiran yang pertama itu mengatakan bahwasanya itu benar-benar darah yang bagaimana itu keluar dari pembuluh darah yang bercampur dengan keringat sehingga itu menghasilkan titik-titik darah. Nah, itu yang diawali katanya pertumpahan darah awal sebelum lebih banyak lagi darah yang tertumpah di Golgota. Ya. Nah, kemudian di tafsiran kedua itu mengatakan bahwasanya itu adalah keringat yang sangat tebal Oke. yang menyerupai titik-titik darah. Oke. Tapi itu bukan darah, itu keringat yang sangat tebal. Bagaimana itu ketika pada saat itu Yesus itu benar-benar merasa ketakutan sekali. Rasa ketakutan sekali sehingga ketakutan itu seperti yang membuat batinnya sangat yang tertekan. Oke. Sehingga hal tersebut membuat keringat itu semakin tebal sehingga seperti menyerupai darah. Oke. Nah, jadi bagaimana? Jadi kan kalau kita lihat dari Injil Matius, Markus, dan Yohanes, Bang, itu pasti pesannya itu sama-sama. Pesan itu sama. Jadi bagaimana di Injil Matius dan Markus itu mengatakan bahwasanya dikatakan itu hatiku seperti memati rasanya. Jiwaku seperti memati rasanya. Nah, sedangkan di kitab Lukas itu kata itu keluar seperti menyerupai darah. Oke. Nah, jadi kalau dibilang tadi itu Injil Matius, Markus, dan Lukas itu sama-sama pesannya, berarti tidak boleh ada yang berbeda dong. Berarti pesannya bagaimana itu menceritakan, menggambarkan bahwasanya bagaimana di situ betul-betul merasa ketakutan dan merasa batin tertekan sehingga dapat menyebabkan itu keringatnya sangat tebal seperti menyerupai darah. Oke. Itu menurut pandangan saya bahwasanya itu bukan darah tapi menyerupai darah. Bagaimana keringat dengan sangat tebal oleh karena itu Tertekannya dia merasa Yesus. tertekan Oke. dan batinnya terasa kayak ya berat. Oke. Gitu. Mungkin Wika mau nambahin? Ya, kalau secara medisnya sih, Kak. Oke, ini asik nih yang bicara Ibu Suster nih. Ya, kalau secara medisnya sih, Kak, ini memang amat langka. Ini namanya hematidrosis. Oke. Ini keringat darah. Ini disebabkan karena seseorang merasakan emosional yang tinggi atau stres yang sangat berat. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 44 dikatakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan. Nah, Lukas sendiri di sini Bang menggunakan istilah agonia yang artinya tekanan batin yang berat. Memang Yesus pada saat itu mengalami pergumulan yang sangat berat karena memasuki kematian. Ya, kalau menurut dokter Sugebe sendiri, Kak, hematidrosis ini di mana di sekitar kelenjar keringat ini ada banyak pembuluh-pembuluh darah kecil yang membentuk seperti jala, sehingga dia akan menyusut dan akan mengembang dan nanti akan pecah, sehingga ketika stres kita ini berlalu, pembuluh darah ini akan mengeluarkan kelenjar keringat dan yang ketika dia bermunculan itu yang dihasilkan tidak keringat tetapi seperti titik-titik darah Oke. di permukaan kulit kita. Seperti itu, Kak. Oke, ya teman-teman, waktu Wika menjelaskan dan sebut hematidrosis itu, aku sambil nge-google juga ya. Jadi Google juga bilang hematidrosis itu sebuah kondisi medis yang membuat seseorang bisa mengeluarkan keringat darah
umumnya saat berkeringat tubuh kan mengeluarkan air bening. Iya. Tapi karena tekanan yang tadi kalian bilang, terus kayak banyaknya pergumulan dan berat juga pastinya kan, ini yang menyebabkan terjadinya hematidrosis ini. Oke, jadi benar ya, di Lukas juga bilang bahwa Yesus mengeluarkan keringat seperti titik-titik darah. Kita juga lihat penulisnya siapa, adalah Lukas. Lukas itu kan seorang tabib, ya dokter atau tabib. Dia juga pasti sangat teliti, termasuk dalam hal medis begini. Pasti pun dia tahu kalau itu benar-benar seperti titik-titik darah saking banyaknya dan banyaknya pergumulan itu. Oke, tepuk tangan untuk Wika dan Anes untuk pertanyaan ini. Ya, sekarang siapa selanjutnya? Wika ya. Wika, Anes tadi ini. Oh iya ya Kak. Iyo. Jangan bilang kalau Tuhan itu. Iya, udah mari. Aduh. Oh ini. Itu, oke. Siap. Oke. Ini pertanyaan terakhir lah. Terakhir di kamu ya. Oke. Nggak tahu sih. Coba, ayo. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia bisa mati di kayu salib? Oke, Aduh. ini pertanyaan menarik ya teman-teman. Tuhan kok bisa mati? Gitu ya. Iya, Mungkin banyak pertanyaan yang dilemparkan sama teman-teman yang Kristen ya. Kok Tuhan kalian mati sih, kan Tuhan gitu ya. Ayo silakan Wika. Jadi Kak, kita perlu tahu dulu kalau Tuhan Yesus, dia Tuhan yang sejati. Oke. Dan dia juga manusia yang sejati. Oke. Nah, akan tetapi kalau dia Tuhan, loh kok dia mati di atas kayu salib? Kita perlu ketahui bahwa kematian Yesus di atas kayu salib ini merupakan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui diri Yesus itu sendiri. Oke. Nah, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, manusia berdosa. Nah, karena kita manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, Dia yang adalah Tuhan datang ke dunia mau sama seperti kita manusia, hanya untuk menyelamatkan kita orang berdosa supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal dan kita dapat dipulihkan hubungannya dengan Allah yang kudus itu. Oke. Kira-kira seperti itu Kak, sejauh pemahaman saya. Oke. Terima kasih Kak. Bung Anes bisa tambahin, kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, kenapa dia bisa mati di kayu salib? Nah, perlu kita ketahui juga, Bang. Iya, sangat perlu. Bahwasanya Yesus itu memiliki dua natur Oke. dalam satu pribadinya. Yaitu tadi seperti kata Sis Waika, Siswaika. bagaimana dia itu Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Oke. Nah, lalu pertanyaannya, dia Tuhan, kok bisa mati? Berarti bukan Tuhan. Bahkan yang menarik lagi, kok kalian orang Kristen manusia dituhankan? Nah, Oke. itu pertanyaan-pertanyaan klasik sebenarnya yang terus-menerus diperdebatkan, diceritakan terus sampai hari ini pun juga. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya yang dalam kayu salib itu dimana kemanusiaannya lah yang mati. Karena Tuhan tidak bisa mati. Oke. Nah, tentu itu bagaimana berbicara tentang misi Allah. Misi Allah yang dia kerjakan untuk masa penebusan itu. Nah, dalam kematian Yesus itu, bagaimana di situ tujuan dan rencana Allah digenapi oleh Yesus itu sendiri. Oke. Kemudian bagaimana itu ekspresi kasih Allah yang tertinggi itu dimanifestasikan melalui Yesus Kristus itu sendiri. Nah, jadi sangat jelas bahwasanya kematian Yesus itu adalah ada tujuan dan rencana Allah dalam misinya itu. Nah, jadi yang mati itu adalah kemanusiaannya. Oke. Karena Tuhan tidak bisa mati memang. Oke. Nah, begitu. Ya, jadi yang mati itu, kalau ada yang nanya teman-teman, yang mati itu bukan Tuhan kami, tapi karena keberdosaan kami, Dia yang adalah Allah turun ke dalam dunia menjadi manusia, dan yang mati itu adalah kemanusiaannya, sifat kemanusiaannya. Oke, tepuk tangan untuk Wika dan Anes. Kalau kurang lengkap nanti bisa chat Wika atau chat Anes ya teman-teman ya. Nomornya nanti ditaruh di bawah ya. Ya, sekarang yang terakhir untuk Bung Anes, silakan. Kayaknya 30 kopi ini. Udah habis kayaknya. Enggak, masih ada satu lagi. Oke, silakan. Oi, keren. Berapa nilai 30 keping perak yang diterima Yudas? Oke, berapa nilai 30 keping perak waktu Yudas mengkhianati Yesus ya? Ya. Ya. Jadi ini kalau dirupiahkan, kita bicara rupiah dulu ya. Boleh. Bagaimana ada penafsir yang mengatakan bahwa itu ini sekitar kalau dirupiahkan itu dari dijumlahkan itu 5.800 sekian. Oke. Ada juga yang menjumlahkan bagaimana 270 sekian. Nah, Oke. tapi itu
itu belum tentu tepat juga, belum sepenuhnya tepat kalau dirupiahkan. Nah, itu hanya tafsiran-tafsiran. Tapi yang jelas, bagaimana Yesus itu dihargai seharga dengan nilai budak itu. Oke. Itu pada saat itu konteks itu nilai seharga budak. Digantikan itu 30 perak itu harga nilai kematian orang budak. Seorang budak itu. Nah, itulah betapa hinanya atau betapa murahnya Yesus itu dijual Yudas itu. Nah, itu tentu ada motif-motif yang lain. Nah, itu nanti mungkin bisa kita jelaskan nantinya gitu. Iya. Motifnya. Yang pasti 30 keping perak kalau kita tarik ke konteks kita sekarang sekitar 5 jutaan ya. Hanya 5 juta dibayar untuk Ada juga seorang yang- guru gitu ya. Ada juga yang 200 sekian. 200 juta Ya. maksudnya. 200 ribu. juta. Oh, sekian. 200 ribu. Oke. Ya, oke. Terima kasih untuk penafsirannya Bung Anes. Teman-teman kalau kurang jelas nanti bisa cari di Google juga ya, satu keping perak pada zaman dulu berapa dan dirupiahkan sekarang berapa. Oke. Wika ada tambahan? Terkait 30 keping perak? Sudah, tidak ada. Oke, tepuk tangan juga untuk Wika dan Anes untuk pertanyaan terakhir ya. Teman-teman, pertanyaan dari question bowl ini sudah habis. Sudah habis kan, Anes? Sudah toh? Sudah sampai 8. Kurang lebih sudah ada 8 pertanyaan. Oke, pertanyaan terakhir mungkin dari aku untuk Wika dan Anes. Nggak terakhir sih, 2 terakhir. Haruskah orang Kristen merayakan Paskah? Wika. Ya kalau dari saya sih Kak, harus lah. Oke. Sebagai? Ya kenapa? Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati nih, udah rela berkorban bagi kita. Masa kita sebagai manusia yang sudah ditebus? Kalau bagi saya sih memperingati Paskah ini bukan bicara tentang perayaannya, Oke. bukan maksudnya ya dimeriahkan dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib bagi saya, bagi teman-teman yang di rumah, bagaimana Ia memulihkan kehidupan kita dan menyelamatkan kita sehingga kita bisa memperoleh kehidupan baru lagi. Kira-kira seperti itu sih Kak. Oke. Dari Anes, harus nggak orang Kristen merayakan Paskah? Tentunya harus dong. Oke, kenapa, Karena Bung? kalau kita tarik kata Kristen itu bahasa asli itu en Cristo. Oke. Di dalam Kristus. Oke. Atau pengikut Kristus. Tentunya kita sebagai pengikut Kristus meneladani apa kata perkataan Yesus itu sendiri. Oke. Dan kita harus bisa mengenang bagaimana perjuangan atau pengorbanan Yesus itu bagi kita yang telah diselamatkannya. Oke. Iya. Semestinya harus. Semestinya harus. Oke, terakhir. Apa makna Paskah bagi kalian di tahun ini? Mungkin ya kayak Natal juga ya, Natal tahun baru punya makna masing-masing. Tahun ini apa? Kalian bisa bagikan ke teman-teman di luar. Sekalian juga ya kalimat penutup lah dari kalian berdua ya. Silakan Anes dulu. Ya, makna Paskah bagi saya itu bahwasanya bagaimana saya dapat mengingat atau mengenang kembali bagaimana peristiwa Yesus yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dalam menyelamatkan saya. Tentunya itu hal yang sangat-sangat luar biasa bagi saya karena Tuhan mau menebus saya yang manusia yang berdosa ini. Nah, itu tentu tidak ada di Allah yang lain. Itu hanya ada pada Tuhannya orang Kristen. Oke, tidak ada ala lain. Ya, tepuk tangan untuk Anes. Terima kasih untuk makna Paskahnya tahun ini. Pas kena di hati. Oke, boleh. Wika, makna Ya. Paskah buat kamu dan kamu sharing ke teman-teman di rumah. Kalau dari saya sendiri Kak, makna Paskah sendiri itu bukti cinta pengorbanan Tuhan bagi saya secara pribadi. Kenapa? Karena tadi sudah kita sharing-sharing ya dari beberapa pertanyaan. Dia yang sebenarnya Tuhan turun ke dunia mau sama seperti kita manusia. Hanya untuk saya yang berdosa, hanya untuk saya yang hina ini. Walaupun kehidupan sehari-hari pun kita sering jatuh, tapi Tuhan itu baik sekali. Jadi Paskah itu bagi saya, aduh cintanya Tuhan itu luar biasa lah bagi saya. Terbukti ketika Ia mati di atas kayu salib, menyalibkan dosa saya dan dosa teman-teman di rumah. Oke, terima kasih teman-teman juga untuk Wika. Ya teman-teman, Pilih gimana? oh ya menurut saya ini saya mau sampaikan ya. Ya teman-teman, sudah di akhir acara ini terima kasih kalian sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Mungkin pertanyaan yang sudah dijawab sama Bang Anes dan Kak Wika belum mewakili semua pertanyaan yang dilemparkan ke teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Asik, kolom komentar. Atau bisa juga chat Militia, iya. Atau siapapun yang bisa kalian hubungi nanti yang ada di layar kalian masing-masing, silakan dihubungi atau Ada mungkin Bang Ardius. ada Bang Ardis juga, dia siap melayani. Bang Samuel, Alfa, siapa?
Oh iya, bisa juga Agnes, bisa Fulcher, Anggi, semua tim ini Perlu disebutkan. kita cantumkan nomor rekening, Bang? Jangan, kalau itu jangan, oke. Ya, tapi saya pribadi sendiri setuju juga sama Anes dan juga Wika bagaimana sebenarnya Paskah itu kita rayakan dan kita nikmati sebagai bukti cinta kasih Tuhan kepada kita ya. Aku mau baca satu ayat firman Tuhan dari 3 ayat 16 sampai 17. Udah familiar banget ya, khususnya yang 16 pasti. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17 nih, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi karena cintanya benar dan karena karyanya yang agung dan luar biasa juga benar, itu semua demi kita yang udah jatuh jauh dalam dosa, Dia mau kita supaya hidup dalamnya dan kita beroleh hidup yang kekal. Oke, tepuk tangan untuk kita semua hari ini, luar biasa. Ya, selamat Paskah dari kami tim Cemilan untuk semua teman-teman. Besok kita akan rayakan Paskah. Kemarin kita sudah Jumat Agung ya. Sekarang kita mau menutup acara ini dan aku boleh minta Bang Anes untuk berdoa. Ya. Boleh ya? Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sudah sertai dalam setiap acara kami pada hari ini. Terima kasih untuk semua pemaparan yang telah dijelaskan yang akan menambah wawasan pengetahuan kami dalam kami mengikut Tuhan, dalam kami memahami akan pekerjaan Tuhan dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi tiap-tiap kami, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan itu ketika kami percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami menyerahkan semua apa yang kami telah sampaikan ini, dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi setiap para pendengar di YouTube ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Wika, terima kasih Anes, terima kasih semua tim. Sampai ketemu di minggu depan di Cemilan Cerita Milenial Anak Muda. Bye-bye. Tuhan Yesus berkati.